spesifik urusan proyek-proyek yang harus selesai di 2016. Pertama yang paling menantang itu penataan koridor di Pati Ukur. Di Pati Ukur yang semrawut itu, yang dari Simpang sampai Unpad itu akan ditertibkan, ditata, PKL-PKL-nya akan ditarik direlokasi di tanah milik Unpad. Ya. Jadi kita akan dengan Unpad mendesain bangunan untuk PKL 3 lantai, 2-3 lantai, sehingga semua PKL-PKL di Pati Ukur yang berada di trotoar, pinggir jalan, kita pusatkan di tempat yang lebih baik. Dan mudah-mudahan Desember juga selesai. Kedua, Unpad akan menata halaman depannya lebih ramah, dibikin taman, dan kalau tidak salah nggak akan pakai pagar besi, tapi lebih dengan pagar tanah. Dan di sana nanti juga desainnya akan disiapkan sesuai dengan jalur LRT ya, yang akan ada melewati di Pati Ukur, kira-kira begitu. Nah ini bulan Desember diharapkan selesai, sehingga jadi satu percontohan daerah yang ruwet menjadi lebih manusiawi. Kedua, tadi rapat menyiapkan pengumuman pemenang LRT lelang itu tanggal 16 September. 16 September, jadi alhamdulillah setelah sekian lama proses ini itu pengumuman lelang akan diumumkan 16 September. Setelah itu akan dikebut proses perizinan dan lain-lain agar pembangunan LRT melalui investasi ini bisa segera dimulai secepatnya ya. Itu berita progres. Harapannya konstruksi untuk LRT bisa dimulai 2017 jika sesuai dengan jalur yang kita sepakati. PPP ini dari sisi pendapatan ada beberapa tipe. Ada pendapatan sepenuhnya dari pasar, ada pendapatan kombinasi dari pasar dan cicilan dari Pemkot. Nah ini sedang dihitung. Kalau cukup dari pasar tiket saja berarti nggak perlu. Kalau masih nggak cukup kita kasih properti yang lebih panjang nanti dikelola oleh konsorsium ini kan. Ternyata properti cukup berarti kita nggak usah nyicil. Tapi kalau masih butuh berarti kita ada proses nyicil. Kemudian tanggal 10 yang sudah daftar ada sekitar 700 outlet yang akan ikut great sale dari mulai mall besar sampai toko kecil. Minggu ini jika menemukan toko kaki lima yang ada stiker great sale berarti si pedagang-pedagang ini berpartisipasi memeriahkan ulang tahun Kota Bandung dan juga memeriahkan tamu-tamu yang pun akan datang dengan mendiskon kemeriahan barang-barangnya, makanannya dari 7-70% kira-kira. Kemudian puncak hari jadi Kota Bandung selain yang rutinitas seremonial adalah Festival Light Fest yang kedua. Nah bedanya sekarang ditambahi pesertanya dari korporasi-korporasi besar. Kalau dulu kan hanya SKPD ya, nah, sekarang nanti ada perusahaan-perusahaan ikutan sebagai delegasi masing-masing, jadi lebih ramai. Dibatasi berapa Pak perusahaan swastanya yang harus ikut? Ya minimal 15 perusahaan. Kan namanya Light Fest. Temanya apa? Temanya sekarang Intergalaktika. Jadi temanya tentang ruang angkasa. Semua itu lain lawanan? Bukan, untuk 7 hari itu untuk melaporkan lagi progresnya. Karena versi Dishub sudah ada kesepakatan, tapi belum dieksekusi. Kesepakatannya adalah taksi yang di bandara itu boleh ada surcharge di mana-mana sama, biaya administrasi. Ya, tapi tidak boleh tanpa argo. Setelah dia bayar surcharge, baru dia berargo seperti lain. Jadi kita sedang memberantas taksi-taksi tidak berargo. Nah, saya minta 7 hari ini laporkan
progres kesepakatan itu harus segera dieksekusi gitu. Jadi nggak maksudnya. Kalau survei kan kita bayar ya karena dia nongkrong gak ada masalah. Iya. Tapi setelah dia pergi dari tempat itu dia bayar sesuai aturan. Kalau 7 hari tidak beres gimana Pak? Ya saya tegur kepala dinas perhubungan. Saya juga mengultimatum DPKAD untuk segera membereskan urusan lelang basementnya alun-alun kelamaan. Kus sendiri itu bisa diurus, kabatur tidak diserahkan jadi riweuh gitu, kondisi chaos. Kan yang punya asetnya DPKAD. Iya, jadi Disub dan DPKAD suruh Oh, di sub kenapa Pak kalau di sub nggak ada? nggak ada SDM-nya. Nggak ada. Saya itu prinsipnya setiap pengelolaan sebuah titik saya lebih cenderung dikelola oleh pihak ketiga. Contoh kayak GBLA udah saya perintahkan juga di Spora untuk menyiapkan dalam pengelolaan. Tapi dengan catatan siapa yang menang, dia harus menjadikan Persib sebagai partner tuan rumahnya kira-kira begitu. Enggak, gitu aja. Hanya kaki limanya lebih tertib aja. Sekarang ada kurang tertib. Gini ya, sistem lelang itu kan ada banyak pintu. Oleh LKPP diarahkan, bisa lelang di lingkungan sendiri, bisa lelang nebeng ke orang, selama itu lelang dan ujungnya sama saja, nggak ada masalah. Nah, untuk infrastruktur yang aneh-aneh, kayak Antapani, kayak itu sistem lelangnya PU yang lebih siap, jadi kita meminjam sistem lelang PU.